mayat hidup. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara kekeliruan ketika memandikan jenazah, ini aurat mayat itu terbuka, itu merupakan kekeliruan. Karena seorang muslim hidup dan matinya itu kita tetap untuk menjaga aibnya. Maka ketika memandikan ini dimulai dari pada atas pusar sampai dengkul, ya, karena aurat laki-laki antara pusar sampai dengkul, ya, ini ditutup. Sebelum kita memandikan, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan terlebih dahulu kemaluan, ya, kemaluan kita membersihkan dengan menggunakan tangan kiri, ya, dibersihkan kemaluannya, kemudian kita mendudukkan sambil ditekan. Apa hikmahnya? Hikmahnya mengeluarkan kotoran yang masih tersisa yang terdapat di tubuh si mayit. Ini ditekan. Setelah itu jangan bangun Pak, kabur. Ini mayatnya saat itu. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ditekan, berulang-ulang. Sekiranya sudah keluar, sudah kita memastikan untuk keluar, maka kita membersihkan dengan tangan kiri, ya. Tangan kiri karena ada larangan hadis membersihkan dubur dan kubur itu menggunakan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri kita membersihkan, ya. Kemudian kita balikan, ya. Ini enaknya kalau orang hidup Pak bisa gerak sendiri, kalau patung nggak bisa. Itu dibersihkan, ya. Kemudian kita balikan lagi, dibersihkan, tetap ini ditutup, ya, jangan sampai terbuka. Kemudian setelah kita membersihkannya, kita memulai dengan mencuci kedua telapak tangan, dimulai bagian sebelah kanan, yang dicuci. Kita mencucinya 1 kali yang wajib, 2 ataupun 3 kali basuhan cucian, itu perkara yang sunnah, sampai ke pergelangan tangan. Sudah kanan selesai, kemudian kita beranjak ke sebelah kiri. Gerakan yang sama yang kita lakukan ketika mencuci tangan, pergelangan tangan sampai telapak tangan sampai ke pergelangan tangan, 1 kali yang wajib, 2 ataupun 3 kali itu yang sunnah. Setelah itu kita adalah memasukkan air, mengkumur-kumurinya, memasukkan air. Ini memasukkan air, ya, memasukkan air, kemudian membersihkan hidungnya. Kemudian kita 1 kali yang wajib, 2 atau 3 kali itu perkara yang sunnah. Kemudian setelah itu setelah itu kita mencuci wajah si mayit. Ini dilepas pertama. Mencuci wajah si mayit, ya. Kita cuci, dudukkan, ya, dengan dudukkan sebagaimana yang perlu diketahui, diperbolehkan air mandi untuk memandikan mayat itu dicampur dengan pewangi atau itu dengan kapur barus, ya. Kemudian yang sunnahnya ketika cidukan yang terakhir itu menggunakan dengan pewangi ataupun kapur barus, ya, atau daun bidara. Setelah kita mencuci wajah, nah ini perhatikan ketika mewudukan si mayit, dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut, ya,
Maka wudhu ini sampai perhatikan di sini ini terkena, ya, terkena. Mayatnya nggak aku ini, mayatnya masih lentur. Ini sampai demikian, ya, sampai kita cuci, ya, kita cuci 1 kali yang wajib, 2 atau 3 kali itu perkara yang sunnah. Ya. Setelah itu kita mencucinya. Setelah selesai pada bagian wajah, kita beranjak ke tangan, ya, ke tangan kita membasahi, kemudian membasahinya sampai ke siku. Ya, sekali lagi 1 kali yang wajib, 2 atau 3 kali cucian itu yang sunnah. Maksudnya apa perkataan saya ulang-ulangi 1 kali yang wajib, 2 atau 3 kali. Kalau 1 kali aja boleh nggak usah boleh, ya, boleh. Mau 2, 3 kali boleh. Batasnya 3 kali, 4 kali. Maka ini hal yang menyelisih sunnah. Ada orang yang mengatakan berarti afdal 4 kali, pelit amat. Jangan, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Setelah kita mencuci tangan sampai pergelangan tangan ke siku, maka kita selesai bagian kanan, kita beranjak ke sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri sama halnya, ya, di pergelangan tangannya kita usap, kemudian kita sampai ke siku. Ya. Setelah itu, setelah beranjak dari tangan, kita memasukkan ke kepala belakang sampai ke tengkuk, kemudian dibelakangkan ke depan, kemudian kita memasukkan jari, ya, kita membersihkannya, ya, membersihkan telinga dari si mayat. Setelah itu, ya, adalah mencuci kaki sebagian sebelah kanan. Ingat, cuci kakinya, ya, sampai ke tumit, 3 kali yang sunnah, 1 kali wajib. Kemudian selesai yang bagian tubuh sebelah kanan, maka kita beranjak ke sebelah kiri, ya, beranjak sebelah kiri, kita membersihkannya. Setelah itu, setelah selesai memwudukan si mayit, barulah kita memandikan mayit. Itu cara memandikannya, dimulai bagian tubuh sebelah kanan, ya, dimulai disiram, ya, kemudian setelah itu sebelah kirinya, ya. Setelah itu kita kita hadapkan, ya, kemudian kita membersihkannya, ya, kemudian kemudian sebelah kiri kita mandikan, kita bersihkan. Tetap ini dalam keadaan tertutup auratnya. Setelah kita memandikan tubuh bagian sebelah kanan, kemudian membalikkan tubuh si mayit ke arah kanan atau ke arah kiri, barulah kita memandikan biasa, ya. Mandikan, setelah dimandikan boleh dengan sebagaimana yang telah kita sebut, bisa dengan 3 kali cidukan, 5 kali, 7 kali. Kekeliruan ketika memandikan mayat adalah terlalu boros dalam penggunaan air. Ya, tidak mesti. Kalau sudah ada ember yang sedang, ya, itu sudah cukup memandikan mayat. Hanya saja kita tunggu penuh, ya. Akhirnya apa? Boros. Iya, pakai selang demikian kurang. Setelah itu kita menyambutkan si mayat, tubuh si mayat. Boleh kita bersihkan hidungnya, mulutnya, kita sela-selanya kita bersihkan, ya. Kemudian kita menyambuninya. Ingat, ketika di bagian aurat ini kita diusahakan
dengan menggunakan sapu tangan, ya, sarung tangan, ya, sarung tangan. Kita bagian kemaluan dan dubur dan kubur kita menggunakan tangan kiri, ya. Setelah yaitu kita membalikkan, menyambuninya, kemudian juga sedikit menyambuninya, sama halnya dengan mandi biasa. Setelah itu kita menyiramnya kembali, ya, menyiram 2 kali cipukan boleh, 3 kali cipukan boleh, 4 kali cipukan, diusahakan pada bilangan ganjil sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis-hadisnya, disukai pada bilangan ganjil. Berdasarkan dengan hadis yang umum, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha ganjil, esa, ya. Dan Allah, kata Rasul, yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai bilangan yang ganjil. Maka disukai dengan bilangan ganjil. Setelah kita memandikan mayat selesai, ya, ingat pada cidukan yang terakhir memandikan mayat menggunakan daun bidara atau kapur barus. Daun bidara paham ya? Kalau bahasa Arabnya pohon sidr, ya. Kalau bahasa kita daun bidara, ya. Atau kapur barus, atau dicampur dengan pewangi boleh. Apa hikmah itu semua? Hikmah itu semua adalah untuk menjadikan tubuh si mayat itu menjadi wangi, menjadi sesuatu yang wangi. Setelah kita selesai memandikan, kita mengeringkan si mayat. Mengeringkan ada 2 cara. Mengeringkan boleh dengan handuk atau mengeringkan dengan tangan. Rasul SAW itu kalau selesai dari melakukan mandi janabah, itu Rasul memandikannya dengan kedua telapak tangan, ya, pakai handuk Rasul, ya, diselesaikan. Karena pernah Maimunah memberikan semacam handuk kepada Rasul. Kata Rasulullah, nah, biarkan saya mengeringkannya demikian. Ini diperbolehkan dengan cara seperti ini. Tapi kalau sekiranya dengan alat pengering seperti handuk dan semisalnya itu lebih bisa mengeringkan tubuh si mayat yang setelah dimandikan tersebut, maka itu yang lebih baik, ya. Setelah kita mengandukinya, kemudian kita mengangkat si mayat untuk berlanjut kepada, yaitu tahapan yang berikutnya, mengkafani mayit, ya, mengkafani mayit. Ingat, ketika mengangkat tubuh mayit ini tetap ditutup auratnya sampai ke pantatnya. Kita mengangkatnya, ya, mengangkat, kemudian ditaruh kepada kain kafan yang telah disediakan. Sebelum kita lanjut pada tahapan yang berikutnya, mengkafani mayit, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siramannya itu tadi ganjilnya itu sebelah apa seluruhnya? Seluruhnya. Sebelah kanan. Enggak, seluruhnya. Karena yang ketika mewudukan, tahapan yang berikutnya memulai memandikan tubuh bagian sebelah kanan, setelahnya sebelah kiri, ya, kemudian dimandikan, kemudian kita balikan lagi ke sini, dimandikan. Setelah itu baru memandikan biasa. Siraman ini, ya, diusahakan pada
kecil. Ya nggak mesti ya Pak. Perkataan diusahakan itu nggak mesti. Satu kali. Tetapi jangan satu kali pula Pak. Ya 3 kali, 5 kali citukan ketika memandikannya. Sekiranya membersihkan si mayat. Ya itu iya jelas. Ada yang lainnya? Hanya tadi kan si mayit dikumurkan gitu ya. Iya. Itu dikeluarkan lagi atau Tidak. Air apa adanya? Tidak mungkin tidak mungkin dia apa namanya tidak mungkin akan kita keluarkan sesuatu yang mampu memasukkan saja, enggak seluruhnya. Coba airnya gitu, jangan enggak. Coba kamu mangap dulu, susah dulu sih mangap. Enggak, artinya sekedarnya saja untuk ya kita mengukurkannya, kemudian memasukkan hidup ke air ke dalam hidupnya, kemudian kita mengeluarkan iya. Gak mungkin ya kita mengeluarkan sesuatu yang sudah masuk dari tubuh si mayat. Ya, ini sekedarnya saja. Ya. Baik, ada lagi? Terus satu lagi, Pak Ustaz. Maaf, pertama diwudukan dulu sebelum dimandikan gimana? Atau Tadi dulu. Diwudukan terlebih. Sebelum diwudukan, tahapan yang pertama membersihkan kemaluannya dulu. Ya. Yang telah kita contohkan tadi. Membersihkan kemaluan, kubul dan dubur. Ya. Setelah itu mewudukan si mayat. Ya. Ada lagi? Masalah Itu kayu. Bapak. Jadi wudhunya cukup satu kali pertama aja. Iya, tidak perlu lagi setelah selesai memandikan, tidak perlu lagi diwudukan lagi. Ya, tidak perlu. Pertama itu tadi Ya. Cuma sekali. Ustaz, ternyata ketika memandikan masih keluar kencingnya, cukup, tidak perlu diwudukan ulang. Tapi dibersihkan saja, disiram bagian yang masih keluar kotorannya, misal masih ada tersisa. Kalau kotorannya keluar itu, banyak udah wudhu, kotorannya keluar. Sudah selesai misalnya memandikan, ternyata dari kita memandikan itu kita melihat proses Keluar kotoran. keluar kotoran. Apakah diwudukan enggak? Tidak perlu kotoran. Cukup dibersihkan saja. Cukup dengan wudhu yang Mulai. Iya. Terus bisa ini kan kain tuh basah ya, yang diganti boleh nggak? Ya boleh. Enggak kan ibaratnya kering nih, Iya, basah. kan basah, nggak basah itu kan. Dipindahin. Otomatis mau dipindahin kan? boleh. Iya. Yang basah tadi diganti Yang dengan kering, yang kering itu. tetap bagian auratnya itu betul. Ya. Ada lagi Pak? Ada ya Mas Kai. Ya. Bapak itu. Kalau yang memandikan itu misalkan memandikan laki-laki itu dari keluarganya atau anaknya atau boleh kalau bukan itu biasanya ada kaumnya juga, ada pak kaumnya kan bukan keluarganya tuh. Itu apakah boleh memandikan sampai membersihkan sejarah ini? Kalau bisa dibantu nggak tahu. Yang lebih utama memandikan adalah tali kerabatnya. Ya. Ini terkadang jadi fenomena karena mohon maaf ini saya sampaikan biasanya kaumnya tersebut ya, dikenal dengan bapak kaum ya, gitu kan, yang ngurus itu biasanya mengharapkan imbalan. Mengharap imbalan ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jangan ya, kalau bisa dia masih punya anak-anaknya, utamakan dia. Anaknya nggak bisa Ustaz. Bukan alasan untuk memandikan orang tuanya. Kita ajari, kita bimbing. Kamu yang mandikan. Ya. Kita hanya memberikan instruksi. Ya. Ini caranya seperti ini. Ya. Langsung supaya apa? Supaya dia akan merasakan. Ya. Ini karena kata Nabi SAW katakan idza mata insanu inqata'a amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'u lahu. Jika anak Adam itu wafat maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari 3 jalan: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Ya. Nah ini merupakan kekeliruan, Pak. Saya katakan kekeliruan.
orang tuanya dengan dalih nggak hafal Ustaz, kasih. Ya. Karena itu yang diharapkan oleh orang tua adalah yang menyelamatkan itu adalah anaknya, ya, bukan orang lain. Ini kadang kita menyalahkan sama orang lain, sama Ustaz, kecuali seorang yang memiliki keutamaan ilmu kesolehannya, ya. Ini kenapa? Karena dengan anak itu lebih tersampaikan. Ya. Kalau kita ikut kaum, itu biasanya aturan main sudah dipegang sama kaum tersebut. Ya, kita nggak bisa untuk menyampaikan, menyuarakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sangat penting kita memberikan edukasi. Kalau kita mendapati orang tua yang meninggal, kita suruh, kita dorong, kita kasih support, motivasi, kamu saja. Ya. Kalau misalnya nggak mau juga karena alasan ya sudah, itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir kita memandikannya. Boleh nggak seorang wanita, seorang istri memandikan suaminya? Boleh. Sebagaimana Aisyah memandikan Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang pekan yang lalu, itu diperbolehkan. Intinya lebih diutamakan karib kerabatnya, ya. Gak mesti misalnya istrinya mau memandikan, ya, nggak apa-apa. Anaknya yang laki-laki mau memandikan boleh, tapi kalau anak perempuannya jangan. Ya. Ini lebih baik diutamakan anak laki-laki atau karib kerabatnya. Misal yang meninggal punya adik ataupun punya kakak ingin memandikan, nggak masalah. Ya, hanya saja kalaupun ada orang yang lebih paham memandikan sesuai sunnah, itu yang didahulukan sudah. Ya, yang pertama didahulukan terlebih dahulu kasih karib kerabat. Kedua, orang yang paling paham tentang memandikan jenazah sesuai dengan turun-turun. Sekarang ada pertanyaan, apakah setiap memandikan itu ada bacaan-bacaan khusus? Nggak ada. Ya. Nggak ada bacaan-bacaan yang khusus. Ya. Sebagai orang kekeliruan setiap memandikan dia sholawat dulu. Nanti repot Pak ketika yang asik memandikan mayat ternyata mayatnya menyahut. Ya, repot itu tidak jadi memandikan. Ya, ini nggak ada bacaan khusus. Ya, tidak ada bacaan khusus. Wudunya tidak pakai doa. Wudhunya tidak perlu, hanya saja kita mengucapkan dengan bismillah. Ya, itu tasmiyah indah wudu, mengucap basmalah ketika hendak berwudu. Itu pun para ulama berselisih pendapat. Tidak ada niatan khusus, atau misalnya nawaitu saya berniat antus mayyit billahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala ada. Nawaitu saya berniat untuk memandikan mayat billahi ta'ala. Kenapa? Karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ya. Kalau gini Pak, kalau suatu perkara itu baik, pertanyaan saya, siapa orang yang pertama kali yang mencontohkan? Sahabat. Sahabat pasti yang kenapa? Yang sezaman dengan Rasul itu sahabat Nabi. Ternyata tidak dinukilkan satu hadis pun, satu azar pun itu menunjukkan adanya bacaan-bacaan khusus. Niat ketika mau sholat, niat ketika ingin mandi. Akhirnya apa? Akhirnya kalau seperti ini merepotkan orang ingin beribadah. Karena pada pusat pembendaharaan saya terhadap bahasa Arab itu ini, saya nggak hafal ini gimana.